Angkatan Udara Israel kembali meluncurkan serangan ke Teheran pada Senin 16 Juni malam. Kali ini rudal Israel menghantam kantor lembaga penyiaran pemerintah Iran yakni IRIB. Bahkan beredar di media sosial detik-detik kantor IRIB dihantam rudal Israel. Pasalnya serangan Israel mengganggu siaran televisi pemerintah yang sedang berlangsung. Dari video yang beredar terlihat seorang presenter IRIB sedang membacakan berita. Tak berselang lama terdengar suara dentuman disertai serpihan dan asap. Wanita yang menggunakan pakaian hitam itu tetap mencoba tenang dan meninggalkan ruangan. Di saat yang bersamaan terdengar suara takbir dari arah studio televisi pemerintah Iran. Namun rupanya presenter itu langsung kembali siaran 5 menit kemudian setelah kantor pusat IRIB dibom Israel. Seorang pejabat senior IRIB, Hasan Abedini, mengatakan rezim Zionis melancarkan operasi militer terhadap jaringan berita Republik Islam Iran. Hasan Abedini mengatakan Israel tak sadar atas fakta bahwa suara dari revolusi Islam dan Iran tidak bisa dibungkam oleh operasi militer. Sementara beberapa jam sebelum serangan tersebut, Menteri Luar Negeri Israel yakni Israel Katz memberikan peringatan bahwa militer Israel akan menyerang stasiun televisi dan radio Iran yang mengatakan media-media Iran melakukan penghasutan sehingga akan dilenyapkan. Iron Dome Israel sedang dipermalukan saat perang pecah dengan Teheran sejak Jumat 13 Juni. Pasalnya rudal penangkis Israel justru menyerang sistem pertahanan udara itu sendiri. Mulanya beredar video yang menarasikan sistem pertahanan Iron Dome Israel ditembakkan untuk menangkis rudal Iran. Namun rudal Israel justru berbalik dan menghantam peluncur Iron Dome. Akibatnya rudal Iran justru dengan bebas masuk ke langit Israel hingga menghantam pangkalan udara Navitim. Hal itu mengakibatkan beberapa kerugian di pangkalan tersebut. Bahkan media menyindir Iron Dome Israel yang disebut malah fungsi. Terlebih Iron Dome militer Israel ditafsir memiliki harga yang mahal namun bisa ditembus hingga dipermalukan. Hal itu terbukti dari sekira 350 rudal Iran diperkirakan berhasil menembus Iron Dome Israel sejak Jumat 13 Juni. Sementara kegagalan Iron Dome ini belum mendapat konfirmasi dari pihak Israel sendiri, namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim hanya 10% rudal Iran yang mampu menembus sistem pertahanan udaranya. Hal itu disampaikan sebelum Iron Dome Israel mengalami kegagalan. Menurut IDF, sistem pertahanan Iron Dome, Arrow dan David Sling berhasil menangkis serangan besar rudal Iran. Pakistan disebut akan membantu Iran membalaskan serangan ke Israel. Dikutip dari The Economic Times, hal itu disampaikan perwira senior di Korps Garda Revolusi Islam atau YRGC Iran yakni Jenderal Mohsen Rezaei yang mengklaim Pakistan akan menjatuhkan bom nuklir ke Israel. Serangan itu benar-benar terjadi jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengizinkan serangan nuklir ke Iran. Rezaei menyebut Islamabad bersumpah untuk mendukung Iran. Tak hanya itu, ia juga menyerukan negara-negara Muslim untuk melawan Israel setelah serangan terhadap Iran. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif membantah pernyataan Rezaei. Ia mengatakan Pakistan menandatangani semua disiplin nuklir internasional. Pihaknya menyebut kemampuan nuklir Islamabad untuk pertahanan bukan eskalasi. Meski begitu, Pakistan secara terbuka mendukung Iran dalam beberapa hari terakhir. Asif memperingatkan bahwa agresi Israel dapat melanda seluruh wilayah. Sementara diketahui Pakistan memiliki rudal Shahed-3 dengan jangkauan 2.700 km. Rudal tersebut dapat menjangkau bagian manapun di Israel. Meskipun belum ada pengerahan resmi yang dikonfirmasi, retorika menunjukkan bahwa Pakistan ingin memproyeksikan pencegahan nuklir untuk membela solidaritas Muslim. תראו רסיסים על הגלזביץ', אני צועד הביתה, אני עוד לא יודע מה אני הולך לראות. What the fuck? Iran mulai menargetkan Amerika Serikat di tengah perangnya dengan Israel. Teheran mulai menyerang gedung kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv pada Senin 16 Juni dini hari. Serangan rudal Iran mengakibatkan beberapa kerusakan di bagian gedung tersebut. Dikutip dari Newsweek, serangan itu dikonfirmasi Duta Besar Mike Huckabee yang mengklaim tidak ada personil Amerika Serikat yang terluka akibat insiden tersebut. Meski begitu, kantor kedubes dan konsulat Amerika Serikat akan ditutup sementara selesai serangan rudal Iran. Selain itu, para pejabat diplomatik Amerika Serikat yang bekerja di kantor tersebut diperintahkan untuk berlindung di tempat yang aman atau shelter yang sudah disiapkan. Di hari yang sama, Iran juga meluncurkan gelombang serangan rudal ke Israel. Sejumlah
rudal berhasil menghantam target militer di negara tersebut. Pasalnya sistem pertahanan udara kebanggaan Israel diduga mengalami kerusakan. Hal itu membuat rudal Iran dengan bebas bisa menembus dan masuk ke wilayah Israel. Salah satu yang mengalami kerusakan akibat serangan Iran pada Senin 16 Juni adalah pangkalan Nevatim, Israel. Jumlah warga Israel yang tewas akibat serangan Iran terus bertambah pada Senin 16 Juni. Pasalnya, bunker-bunker yang didirikan sebagai perlindungan justru kini tak sanggup menahan dahsyatnya serangan Iran. Setidaknya 5 warga Israel tewas akibat serangan udara Teheran. Dikutip dari The Times of Israel, rudal Iran menghantam tempat perlindungan di Petah Tikva pada Senin 16 Juni pagi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi serangan tersebut. IDF mengatakan rudal Iran berhasil menembus ruang aman yang sudah diperkuat. Hal itu menjadikan peristiwa yang langka dan dahsyat. Juru bicara ambulans David Malkenadom menyebut tempat penampungan tidak lagi menahan rudal Iran. Mereka melaporkan bahwa orang-orang terjebak di bawah reruntuhan. Serangan udara Iran ke Petah Tikva mengakibatkan 5 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Gedung-gedung pencakar langit di kota tersebut juga hancur dihantam rudal balistik Teheran. Bahkan warga mendengar ledakan dahsyat saat rudal balistik Iran ditembakkan ke wilayah tersebut. Ratusan warga Israel mulai melarikan diri dari negaranya di tengah perang dengan Iran. Namun ratusan warga itu kabur melalui jalur laut karena penerbangan yang ditutup. Mereka mengaku muak dengan rudal-rudal yang memporak-porandakan Israel. Dikutip dari Al-Mayadeh, jumlah warga yang melarikan diri dengan kapal mulai meningkat pada Senin 16 Juni. Ratusan warga Israel melarikan diri dengan kapal pesiar melalui Siprus. Hal ini dibuktikan saat dermaga di Herzliya, Haifa, dan Askelon dipenuhi ratusan warga Israel beberapa hari terakhir ini. Kelompok-kelompok daring telah muncul yang menawarkan apa yang mereka sebut rute evakuasi alternatif ke Siprus dan tujuan lainnya. Penumpang membayar hingga 6.000 shekel atau lebih dari 28 juta rupiah untuk tempat duduk di atas kapal kecil. Dalam banyak kasus, kapal tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai, diasuransikan atau memiliki lisensi untuk perjalanan internasional. Kapten melaporkan bahwa sebagian besar penumpang enggan berbicara di depan umum dan tidak mau mengungkapkan identitas mereka. Beberapa orang juga mengaku akan berkumpul kembali dengan keluarga mereka di luar negeri, sementara yang lain mengaku mereka pergi karena takut. Namun ada pula secara terbuka yang mengaku bahwa mereka melarikan diri karena ancaman pembalasan Iran yang semakin meningkat. Iran kembali menembak jet tempur F-35 yang digunakan Israel selama 4 hari perang sejak Jumat 13 Juni. Adapun jet tempur F-35 itu merupakan jet siluman buatan Amerika Serikat. Kini Pentagon mulai mengencangkan pertahanannya selesai jet tempur itu ditembak Iran secara beruntun. Dikutip dari The Economic Times, Nord News yang berafiliasi dengan pemerintah Iran melaporkan pasukan udaranya berhasil menembak jet F-35 pada Senin 16 Juni. Jet tempur itu ditembak jatuh di dekat Tabriz di Iran Barat. Kondisi itu membuat Pentagon was-was lantaran jet tempur buatannya mampu dikalahkan Teheran. Terlebih tingkat keberhasilan misi F-35 pada tahun 2025 dikabarkan menurun menjadi hanya 51,5%. Kantor akuntabilitas pemerintah Amerika Serikat mengatakan angka itu jauh di bawah target dari Angkatan Udara Amerika Serikat sebesar 75%. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF membantah klaim Iran yang mengatakan pernyataan Tehran soal menembak jatuh jet tempur F-35 itu tidak benar. IDF menyebut media Iran memberikan informasi palsu yang sama sekali tidak berdasar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.